Ya, selamat siang pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Saat ini saya melaporkan langsung dari ruang media center DPR RI, di mana pada siang hari ini akan digelar diskusi antara Koordinatoriat Wartawan Parlemen yang juga bekerjasama dengan Biro Pemberitaan Parlemen yang akan mengangkat tema dengan bagaimana sikap DPR untuk menghadapi mafia minyak goreng. Di mana pada siang hari ini akan dihadiri oleh salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, yaitu Bapak Andre Rosiade dari fraksi Partai Gerindra. Kemudian ada juga dari pakar hukum, yaitu Bapak Margarito Kamis. Tanpa berlama-lama pemirsa, saya Alfat Rizky mengucapkan selamat menyaksikan. Tiba-tiba muncul ada nama Li kayak gitu kan. Di Ciwe gitu. Yang kabarnya 3 Menko sudah menggunakan dia kayak gitu. Nah, ini kan menjadi semakin menarik gitu. Nah, DPR sebagai lembaga politik, sebagai lembaga yang turut serta juga dalam persoalan ini gitu kan Bang, harusnya kemudian apakah sudah layak untuk dibuat, ini kayak kita pansus aja gitu Bang, atau gimana, atau kemudian masih dalam rangka kita panggil dulu menterinya, kita ini dulu menterinya, karena kan 8 bulan loh Bang ini persoalan minyak goreng belum kelar-kelar juga. Silakan Bang Andre untuk menyikapinya. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Press Room Media Center DPR RI, Mas Dimas, Bang John. Memang permasalahan minyak sudah 8 bulan belum bisa terselesaikan secara tuntas. Dan berbagai kebijakan sudah diambil oleh pemerintah, mulai dari Permendak nomor 6 tahun 2022, yang berlaku 1 Februari, penetapan DMO dan DPO, lalu dilanjut di bulan Maret, ada pertengahan Maret ada kebijakan baru, yakni Permendak nomor 11 tahun 2022 dan juga Permenperin nomor 8 tahun 2022 soal bagaimana minyak goreng curah ditetapkan dengan HET 14.000, lalu juga minyak goreng dalam kemasan dikembalikan dalam mekanisme pasar. Lalu dalam Permenperin nomor 8 tahun 2022 juga diatur produksi dan produsen minyak goreng curah itu diawasi oleh Kementerian Perindustrian, termasuk distribusinya dari D1 dan D2 itu harus diawasi oleh Kementerian Perindustrian dengan program Sinas dan Sinas dan apa namanya satu lagi itu Bang? Sinar. Nah, permasalahannya kebijakan itu juga tidak maksimal, ya, tidak efektif, bahkan cenderung lebih sedikit minyak goreng yang tersedia dibandingkan kebijakan DMO dan DPO sebelumnya. Kalau kebijakan DMO dan DPO sebelumnya yang dilaksanakan dalam laporan keuangan kepada Komisi 6 itu terkumpul sekitar 702 juta liter dan terdistribusi sekitar 551 juta liter. Itu minyak goreng yang dengan peraturan Permendak nomor 6 tahun 2022. Kurang bagus ya? Ini mungkin nggak putus-putus. Baterai kali. Jadi peraturan Permendak itu mengumpul. Nah, lalu masuklah ke peraturan yang kedua. Peraturan kedua itu ternyata 14 hari pertama Permenperin nomor 8 dan juga Permendak nomor 11 itu dilaksanakan hanya mengumpulkan 35 juta ton dan masuk bulan 1 bulan itu sekitar 65 juta ton. Inilah yang menyebabkan Presiden Jokowi akhirnya marah, ya, gerah dan memutuskan untuk melakukan larangan sementara ekspor CPO dan turunannya. Presiden kalau tidak salah berpidato tanggal 22 April. Nah, di saat Presiden berpidato tanggal 22 April akan melakukan larangan CPO,
ekspor CPO dan minyak goreng di tanggal 28, teman-teman perhatikan. Mulai tanggal 22 siang, sore dan malam itu, harga TBS petani itu langsung drop, turun. Padahal ekspor CPO masih berjalan dengan normal. Padahal produksi CPO di pabrik kelapa sawit di PKS maupun pabrik minyak goreng masih jalan. Tapi TBS tiba-tiba drop dari hampir 4.000 langsung jadi 1.500. Belum, waktu itu masih dia 2.000-an waktu itu. Bahkan 1.800 waktu itu. Sebelum larangan ekspor. Tapi apa? Bahwa sudah terjadi perlawanan. Apa? Perlawanan terhadap keputusan pemerintah. Itu baru rencana. Perlawanan sudah dimulai. Gendang perang sudah dimulai. Di saat ekspor masih berjalan secara normal. Kalau kita flashback lagi sebelumnya, di Februari, di saat per 1 Februari pemerintah melaksanakan keputusan DMO dan DPO dengan Permendak nomor 6 tahun 2022, teman-teman juga bisa menyaksikan bagaimana minyak goreng itu langka, betul? Nah, minyak goreng itu gaib dan raib. Tapi Pak Mendak datang ke daerah tertentu langsung banjir. Pak Mendaknya pulang 2 jam kemudian minyak gorengnya hilang. Tapi setelah dalam rapat terbatas pemerintah mencabut Permendak nomor 6 tahun 2022 dan mengembalikan dengan mekanisme pasar, lalu ditambah minyak goreng curah ditetapkan HET 14.000 pertengahan bulan Maret kalau tidak salah. Lalu keluarlah Permendak nomor 11 dan Permenperin nomor 8 tahun 2022 simsalabim. Sehari setelah itu langsung banjir. Barang yang langka itu banjir di berbagai tempat. Tapi harganya wow. Kan 24.000 per liter atau 25.000, 26.000 per liter. Jadi apa intinya? Ini yang ingin saya gambarkan bahwa dugaan perlawanan oligarki pemerintah itu terlihat jelas. Oligarki itu melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah itu jelas. Mulai yang bikin langka, ya, bikin langka di saat Permendak nomor 6 tahun 2022 soal DMO dan DPO, minyak gorengnya langka. Rakyat ngantri kayak tahun 60-an. Lalu dicabut, tiba-tiba ada. Ya. Pak, tapi kita tidak pernah mendengar tersangka penimbunan, betul? Ada yang tiba-tiba ada inspeksi, kita tahu teman-teman liput media, kasusnya jalan nggak? Enggak. Itulah. Nah, sekarang kembali ke rencana pelarangan ekspor tanggal 22 pidato presiden sampai tanggal 28. Itu tidak ada larangan ekspor, TBS turun, akhirnya petani menjerit. Tapi pemerintah waktu itu demi kepentingan rakyat banyak mengeluarkan kebijakan yang namanya Permendak 22 tahun 2022. Larangan sementara ekspor CPO dan turunannya, termasuk minyak goreng. Itu dilakukan oleh pemerintah. Hasilnya apa? Hasilnya dari laporan yang kami dapatkan di Komisi 6, memang harga rata-rata minyak goreng curah yang dulu sebelum larangan ekspor ini dilakukan, itu kan harganya 19.000, 20.000, 21.000. Tapi setelah larangan ekspor ini dilakukan oleh pemerintah mulai 28 April, ini sudah turun terus. Nah, di saat Presiden mengumumkan pidato kemarin, ya, untuk mencabut larangan ekspor dan efektif di hari Senin depan tanggal 23 ya kalau nggak salah. Itu memang rata-rata harga minyak goreng curah nasional itu sudah di 17.200, 17.300. Jadi memang sudah ada penurunan. Dan memang jumlah minyak goreng curah yang tersalurkan di masyarakat juga sudah lumayan banyak. Sudah 200 juta liter. Sudah meningkat dari 65 juta yang terkumpul di awal, sekarang sudah 200 juta liter. Tapi intinya apa?
intinya kita masih gagal untuk memenuhi harapan rakyat. Bahwa ya, dugaan saya sebagai anggota DPR RI Komisi 6 bahwa oligarki ini tetap melakukan perlawanan. Dan mereka sudah memprediksi dengan terus menurunkan harga TBS, dan sekarang TBS itu ada yang 800, 900, paling tinggi itu 1.300 ya. Ini memukul petani ya, merugikan petani yang 16 juta orang itu. Akhirnya apa? Akhirnya petani tidak tahan lagi dan turun ke jalan melakukan demonstrasi. Dan akhirnya apa? Presiden, pemerintah mencabut larang ekspor sementara. Jadi dugaan kami di DPR, di Komisi 6 terutama, bahwa memang ada perlawanan dari oligarki-oligarki. Dan sekali lagi ya, oligarki-oligarki menunjukkan kesaktiannya ya, dengan berhasil mencabut peraturan ini, tapi dengan apa? Diduga menggunakan petani sawit. Jadi mereka konsisten agar menurunkan harga TBS. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Permentan nomor 1 tahun 2018 itu juga tidak berjalan secara efektif. Di saat pemerintah menerbitkan Permendak nomor 22 tahun 2002, tapi permentannya Bang John itu tidak berjalan efektif. Jadi advokasi pemerintah terhadap petani sawit tidak berjalan secara efektif. Tidak diikuti ya keputusan pemerintah itu oleh pengusaha kelapa sawit, oligarki-oligarki ini. Nah, untuk itu kami mengapresiasi langkah Pak Jaksa Agung dan jajaran, dan harapan kita Mas Dimas, ini jangan senior manager, jangan manajer gitu loh. Tapi harusnya Kejaksaan Agung mengejar lagi, ya kan tidak mungkin manajernya yang ngambil keputusan. Harusnya harapan kita ya dengan penangkapan LCW ini menjadi pintu masuk, karena kita tahu yang bersangkutan kan konsultan. Nah, mudah-mudahan Kejaksaan Agung bisa menelusuri siapa si bohir konsultan ini. Kenapa konsultan ini bisa hadir di Kementerian Perdagangan? Padahal diduga dia aktif di kementerian yang lain gitu kan. Nah, harapan kita dan harapan seluruh rakyat Indonesia tentu mendukung langkah Pak JA untuk mengusut dan mengurai sampai ke akar-akarnya. Nah, siapa yang mengutus LCW ini sampai ke Kemendak, siapa yang memodali beliau, membiayai beliau sebagai konsultan, ini harus ditelusuri. Dan harapan kita bukan hanya manajer, senior manajer, GM, tapi kalau memang ada bukti, tidak ada salahnya, dan saya rasa seluruh rakyat Indonesia mendukung Jaksa Agung untuk menetapkan dugaan tersangka terhadap korporasi, terhadap perusahaan oligarki ini. Dan bukan hanya korporasinya saja kalau perlu, top manajemennya, bahkan pemiliknya yang mungkin ada di luar negeri. Karena ini demi kepentingan rakyat, bukan hanya ekonomi Indonesia yang terpukul, bukan hanya ekonomi Indonesia yang dirugikan, tapi juga rakyat Indonesia yang dirugikan. Itu harapan kita di DPR terhadap langkah Pak Jaksa Agung. Jadi intinya apa? Keputusan Presiden kemarin sekali lagi ini adalah win-win solusi. Ya. Di satu sisi pemerintah ingin menyelamatkan 16 juta petani sawit, di satu sisi ya pemerintah juga mengeluarkan program baru yakni Migo Rakyat. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menyiapkan 10.000 titik, dan saya sudah mengkonfirmasi kepada yang namanya Direktur Utama Holding Pangan ID Food PT RNI Saudara Franz, bahwasanya BUMN holding pangan akan berupaya sampai akhir bulan ini bisa 5.000 titik distribusi minyak goreng curah dengan harga 14.000 yang bisa dibeli langsung oleh masyarakat. Rencananya ada 10.000 titik yang ID Food, 5.000 titik, sisanya nanti mungkin ada Bulog dan juga teman-teman swasta lain.
dengan pengawasan aplikasi yang bisa memastikan bahwa harga yang sampai di tangan konsumen atau pembeli itu 14.000 sesuai dengan HET pemerintah. Dan kami di Komisi 6 akan memanggil Menteri Perdagangan, direncanakan tanggal 24 ya, hari Selasa. Rencana jam 2 siang. Dan doakan juga mudah-mudahan Menteri Perdagangan nggak ke Davos itu loh. Ya, saya dengar kebetulan kita mengundang Menteri Investasi hari Rabu, ternyata Menteri Investasi terbang ke Davos hari Selasa malam. Nah, mudah-mudahan kalau Menteri Investasi ke Davos, kalaupun Menteri Perdagangan pergi, ya harusnya Selasa malam juga kan. Mudah-mudahan Selasa siang masih bisa ke DPR, akan kita kejar, kita kuliti, dan kita tanyakan apa solusi pemerintah yang nyata untuk memastikan pertama 14.000 HET ini benar-benar terwujud. Yang kedua, kita juga mendorong di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Perdagangan itu kan ada pasal 29, 106 dan 107, di mana Kementerian Perdagangan punya penyidik PPNS. Seharusnya itu diberdayakan untuk juga mengejar para mafia. Nah, ini juga akan kita dorong. Jangan sampai instrumen yang ada di Kemendak itu juga tidak bergerak. Ya, tidak bergerak. Sekali lagi Kementerian Perdagangan itu, Bang John, punya penyidik PPNS, Bang. Ya, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 soal perdagangan itu, pasal 29, pasal 106 dan 107 mengatur hal itu. Jadi mereka bisa bergerak. Nah, ini juga akan kita dorong. Dalam rapat-rapat sebelumnya juga kita dorong. Ya, besok kita akan pertegas lagi dan kita akan bikin kesimpulan di rapat kerja. Mungkin itu pengantar saya, terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Andre. Jadi masih jauh dari pansus Bang? Kalau masih manggil-manggil doang kan? Kalau pansus itu tentu keputusan masing-masing fraksi. Ya, tetapi memang ya menurut saya ini bisa kita selesaikan tanpa pansus. Ya, kalau pertama-tama pemerintah serius, pemerintah bernyali. Paling kalau pansus kan muncul kegaduhan dan politisasi. Yang dibutuhkan rakyat kan aksi dan solusi, bukan kegaduhan. Ya. Jadi menurut kami lebih baik ini kita urai bersama-sama, apalagi pemerintah Presiden Jokowi, ya Pak Presiden punya niat yang jelas. Nyali sudah ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Beliau berani kok melakukan larangan sementara ekspor kok. Lalu beliau juga mendengarkan aspirasi petani, beliau cabut. Permasalahannya bukan di pemerintah, di Presiden, Mas Dimas. Permasalahannya mungkin menteri-menterinya kurang bernyali, menteri-menterinya kurang cakap, dan perlu kita kritisi bersama-sama. Jadi menurut kami ini bisa kita selesaikan tanpa adanya pansus. Karena sebenarnya secara policy kebijakan pemerintah Presiden Jokowi punya ketegasan, punya kejelasan yang jelas, tapi permasalahannya itu menteri-menterinya belum konkret ke bawah. Itu. Terima kasih Bang. Nah, Bang John silakan menambahkan dari kacamata media sebetulnya. Bang John bisa berpikir bahwa ini kan terlalu riuh di hilir, kayak gitu. Kenapa kemudian hulunya itu seakan-akan dalam tanda kutip ditutupi? Padahal kan di hulu itu ada BPD PKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang kemudian dia mengelola hampir puluhan triliun duit dari sawit. Karena sawit itu kata teman saya adalah sarang duit Bang John, kayak gitu. Jadi makanya kenapa kemudian hulunya itu seolah-olah tertutupi Bang John gitu. Padahal kan tidak mungkin hilir ini bisa seperti ini kalau di hulunya stabil kayak gitu kan. Baik, terima kasih Bung Dimas dan Bang Andre tadi sudah cukup sangat jelas menjelaskan bagaimana sebenarnya permainannya, dan apalagi ini kan dibahas di komisi ya. Jadi ini menjadi menarik. Tentu saya dalam kapasitas sebagai persepsi media dan analisis media terkait dengan pemberitaan minyak goreng yang memang frekuensinya sangat tinggi setidaknya dalam 2 bulan terakhir ini.
Bahkan pemberita minyak sawit ini sangat getol dibicarakan itu di Singapura justru, karena ini bagian dari perdagangan dunia. Hampir setiap hari pemberitaan ini mengagetkan dunia, karena ini hampir tidak pernah terjadi. Indonesia itu penghasil sawit, bahkan turunannya pun banyak, tetapi bagaimana mungkin kita bisa kehilangan sawit, kehilangan minyak goreng, dan kemudian harganya meningkat tajam. Bicara minyak bahan bakar tentu persepsinya bahkan berbeda lagi. Nah, itulah sebabnya kenapa dalam pemberitaan regional internasional pun sawit ini menjadi pembicaraan. Bahkan tidak mungkin bahwa pedagang-pedagang sawit ini juga lari ke aspek politik. Nah, tadi apa yang dikatakan Bu Andre tadi, memang disinyalir dalam setiap departemen, dalam setiap kali kementerian itu memang ada yang disebut dengan pemain. Dan pemain ini biasanya untouchable, tidak bisa disentuh. Karena mereka bermain sangat lincah, mereka menjadi penghubung, dan tentu dalam konteks ini ada benefit yang didapatkan baik secara politik maupun dalam aspek lainnya. Tentu kita tidak menyebut kasus ini secara jelas karena saya tidak memahami secara dalam, tapi hal ini terjadi dan hal ini nyata gitu loh. Apalagi hampir setiap kali ada tensi politik yang meninggi akan diikuti oleh sejumlah kasus-kasus. Nah, kali ini tentu kita bicara soal kasus sawit. Tapi bagaimanapun juga dalam kasus ini tentu ada juga rasa syukur kita karena Pak Jokowi ternyata mendengar aspirasi kemudian memberlakukan kembali ekspor sawit. Karena tadi itu dikatakan oleh Pak Andre juga, ya kasihan petani sawit, ada 3 juta lebih petani yang kehilangan pendapatan karena pasokannya menumpuk, stoknya menumpuk, sehingga TBS juga harganya, tandan buah segar itu harganya turun, ya bahkan sampai di bawah 3.000 gitu, di Riau dan di Sumatera Selatan. Artinya Sumatera Barat juga ya? Ya, termasuk juga Sumatera Barat. Artinya ini adalah aspek politiknya berbahaya sebenarnya bagi terutama ya tentu bagi anggota-anggota DPR yang mewakili sana, termasuk Bang Andre sendiri. Anda harus memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk juga petani sawit sebagai salah satu penghasilnya ya tadi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Riau. Nah, tentu dalam hal ini kita melihat persoalan minyak goreng ini bukanlah persoalan sebenarnya persoalan supply dan demand atau pasok. Ini persoalan penegakan hukum, penegakan aturan. Artinya apa? Hampir semua pedagang dan pemain, terutama tadi yang dikatakan oligarki ini, dia berpengaruh, bisa mempengaruhi permainan maupun perdagangan, tata kelola perdagangan sawit ini. Nah, di sinilah menjadi kenapa selalu menjadi sumber berita. Karena mungkin di Indonesia kita tahu sendiri, bisa saja seorang pejabat memainkan posisi juga sebagai pedagang. Walaupun kita tidak nyata itu, tetapi dalam belakang permainan di belakang layarnya, ada orang-orang yang memang dimainkan di situ, dalam artian, ya dalam hal ini menggunakan tangan orang lain. Tidak mungkin dong menteri ini adalah pengusaha ini, dia pedagang ini, dia pemain, itu tidak akan kita ketahui sebenarnya. Tapi dalam kenyataan di lapangan, yang saya katakan untouchable tadi, orang tidak tersentuh tadi, ya bisa memainkan peran-peran ini untuk kepentingan politik terutama. Ya kita tahu sendiri hampir setiap pemilu itu ada kasus. 2004 kita ingat dulu Bang Bali, 2009 Bang Senturi, ada kasus-kasus lain, dan hampir setiap kali politik meninggi, kasus-kasus juga meningkat. Nah ini menariknya di Indonesia karena hampir bercampur antara oligarki, pedagang, dan juga birokrat di situ. Nah inilah barangkali tadi yang diperankan oleh seorang tadi Lin Che-wei. Saya ingat dulu beliau juga salah satu analis di awal-awal mereka cukup intensif, tetapi akhirnya dalam tanda petik mereka menjadi pemain. Nah jadi kembali ke persoalan tadi, saya sebagai dari persepsi media melihat bahwa isu-isu minyak goreng ini memang bukanlah isu supply dan demand, itu cukup. Dan selama ini ternyata berjalan, tertata dengan baik, kebutuhan kita misalnya 200.000 per bulan, yaitu ada. Makanya ada kebijakan DMO. DMO itu kan menunjukkan bahwa kita berlebih, bahwa kita bisa ekspor, kita harus menyisakan juga buat di dalam negeri kebutuhan. Nah, tapi ini yang dilanggar sebenarnya karena ada kebutuhan, ada keuntungan di sini, ada permainan yang menarik di sini karena ini gampang banget. Kenapa? Karena CPO di luar negeri itu harganya tinggi, dalam negeri rendah. Itu sebenarnya permainan biasa dalam perdagangan. Siapa yang tidak ingin mendapatkan keuntungan besar, apalagi kalau demandnya tinggi. Nah, dilalahnya adalah dalam dua bulan terakhir ini ada perang Rusia Ukraina yang mengalihkan perhatian orang, ada pandemi yang orang tidak memperhatikan lagi hal-hal perdagangan. Nah, di sini mungkin permainan ini menjadi kuat. Artinya para pemain-pemain di belakang ini bisa memainkan perdagangan-perdagangan ini sehingga mereka mendapat keuntungan. Nah, ini dari persepsi media karena pemberitaannya memang didominasi oleh kasus perdagangan ini. Dan buktinya ada yang sudah ditangkap. Itu saja barangkali. Si Lee ini dalam kacamata Pak John
pemain atau konsultan? Ya, ini dua-duanya nggak ada bedanya. Saya kira konsultan yang pemain dan konsultan hampir sama saja. Oh, gitu. Kenapa? Karena di Indonesia itu hebatnya begitu, Pak. Iya. Iya. Dari dulu permainan itu memang nggak pernah kita ketahui, Pak. Tapi ada. Nah, makanya saya nggak bisa menyatakan itu. Tetapi hampir dalam peraturan kejahatan itu kan orang itu sering memainkan di permukaan sebagai konsultan, di bawah mereka pedagang. Dalam beberapa kasus lain juga itu terjadi. Nah, jadi kalau saya nanti menyebut ini, itu mungkin bermasalah nanti. Tapi setidaknya isu ini mengemuka. Karena kata Bang Andre tadi ya benar, antar departemen dengan departemen lain ada orang. Biasanya ya konsultan, staf, atau staf ahli dan macam-macam namanya, tapi mereka memainkan peran lebih daripada sekedar kebijakan. Nah, ruang yang dimanfaatkan itu adalah mereka bisa mendapatkan profit di situ, atau satu keuntungan baik politik maupun finansial. Nah, biasanya orang ini nanti ya akan dapat jabatan lebih baik kalau dia berhasil memberikan benefit yang baik buat si tuannya yang menyuruh tadi. Nah, ini dalam perspektif media, karena saya bukan juga ahli hukum, tetapi dalam konteks ini saya melihat pemberitaan ini dari persepsi media menjadi sangat kuat, bahkan regional, bahkan internasional, karena minyak goreng adalah termasuk kebutuhan pokok kita. Oke. Dan itu barangkali yang bisa saya Tapi persepsikan sebagai penggiat media. kenapa kalau dari amatan media, kenapa Menko lebih cenderung tidak tersentuh dan diam? Padahal persoalan ekonomi ini kan pasti ada di Menko kan. Saya pikir begitu. Nah, pertanyaan saya balik Nggak kepada mungkin DPR. dong ceritanya kan. Pertanyaan saya balik kepada Nah, DPR. ini dalam kacamata media. Artinya gini, kalau kita cek di Google Analytics, ya kan? Nah, itu dia. Pemberitaan Menko soal minyak goreng itu lebih sedikit. Dan seperti tidak tersentuh ketika ada wilayah ini. Padahal keputusan tertinggi dalam setiap perekonomian di Indonesia tentu pasti melewatkan Menko. Ini bacaan subjektivitas Bang John. Tidak akan terkena undang-undang ITE juga Bang John. Ya, kalau saya dari si persepsi media, memang makin orang tuh makin tinggi jabatannya, makin susah untuk disentuh atau diinvestigasi dan sebagainya. Karena mereka punya kekuatan otoritas politik yang kuat. Dan ini di Indonesia kan terjadi dari dulu sampai sekarang. Kalau kita mau menyentuh presidennya, ada dulu wakil, di bawahnya ada Menko, di bawah Menko itu juga ada. Ya, nah biasanya kadang-kadang yang bermain ini kan setingkat dirjen, maaf kata nih, saya nggak nyebut dirjen apapun, tapi faktanya kan begitu. Tetapi saya kira ya dari persepsi media ya kita juga paham lah. Artinya bahwa kalau memang memanggil Menko atau mungkin Menkonya yang akan mau dikejar, ya ini kewenangan dari DPR. Dari sisi medianya kita memberitakan nanti kalau itu berhasil, dan kalau bisa menyentuh sampai ke para hulu, ya kalau bisa dari hulu ke hilir, ya ini luar biasa, saya kira begitu. Oke, terima kasih Bang John. Bang John Ruh. Iya. Pada teman-teman silakan yang mau memberikan pertanyaan, pernyataan dan segala macam. Pak Eko, mangga silakan. Pak Eko dulu atau yang lain? Mangga silakan Pak Eko. Terima kasih Mas Andre, Pak John dan Mas Dimas. Sebenarnya kan persoalan minyak goreng ini awalnya sekitar Oktober 2021 ini. Ketika harga sudah mulai naik, nah itu yang teriak-teriak itu baru sekedar individu Komisi 6. Nah belum ada rapat itu. Tapi sayangnya pada saat itu belum didengar oleh Mendak, belum pernah ada operasi pasar sekalipun dimanapun terjadi. Nah masalahnya, saya agak kritik juga Komisi 6 dengan Komisi 3 ini. Kok tidak melakukan tekanan kepada Satgas Pangan ini, Bang? Padahal pada saat itu sudah mulai ada ditemukan penimbunan di Sumut, di Lebak, di Makassar. Dan tadi seperti di Depok juga, seperti Mas Andre bilang, belum ada yang jadi tersangka. Nah kenapa Komisi 6 dan Komisi 3 melakukan rapat gabungan dan kelihatannya kok lembek sekali ini? Ada apa ini dengan Satgas Pangan ini? Yang kedua, saya juga dugaan itu tadi Mas Andre bilang bahwa oligarki melakukan perlawanan dengan menggunakan rakyat. Nah, saya juga duga ini jangan-jangan pemainnya ada juga yang oknum DPR karena mereka juga mulai memiliki kebun-kebun kelapa sawit yang besar juga gitu, menggunakan petani-petani sendiri melakukan demonstrasi itu di mana-mana untuk agar ekspor itu segera dibuka gitu. Saya kira gitu aja. Makasih Mas.
Jawab kali ya, supaya nggak lupa. Pak Eko, kalau kami memang sudah berteriak, Kak. Kalau Andre Rosiade anggota Komisi 6 fraksi Partai Gerindra, kalau Pak Eko lihat rekam jejaknya jelas. Ya, saya bicara ya Andre Rosiade anggota DPR RI Komisi 6 fraksi Partai Gerindra. Insya Allah partai pemenang pemilu 2024 itu. Amin. Ya, jadi kita tuh jelas Pak, sikapnya jelas. Bahkan sebelum reses di akhir tahun kita panggil Mendak. Itu udah saya gas Pak. Udah kita gaspol itu Pak Mendak waktu itu. Bahkan waktu masa reses setelah 2021 ke 2022, saya banyak bikin pernyataan-pernyataan, ide-ide usulan ke pemerintah. Mulai stop CP ekspor, penaikan bea ekspor, lalu demo DPO, semua itu ide-ide saya itu Pak. Yang diterapkan pemerintah itu ide-ide saya yang saya sampaikan. Bahkan saya masih ingat itu, saya ide sampaikan, kata Mendak menjawab WA saya, kan saya kirim linknya. Dinda ini nggak butuh, kita akan gelontorkan Dinda, tenang Dinda. Akhirnya ujung-ujung dia ngambil kebijakan DMO DPO yang saya usulkan Pak. Jadi Bapak jangan, mohon maaf Pak Eko, jangan generalisir kita semua gitu loh. Mungkin, tapi saya yakin tidak ada anggota DPR RI yang bagian dari oligarki yang tadi Pak. Saya meyakini teman-teman saya tidak ada yang merupakan bagian oligarki. Semua anggota DPR RI di Komisi 6, Komisi 3 pasti kritis. Semua anggota DPR RI pasti kritis. Kita mengkritisi pemerintah ya dengan cara kita agar ini mendapatkan solusi Pak. Jadi Pak Eko kita bukan bagian oligarki, kita nggak landai Pak. Kita nyampaikan gitu loh. Tapi memang agak lelet itu pemerintahnya gitu loh. Ya. Ya. Jadi padahal presidennya nggak begitu gitu. Ya, presidennya sudah memberikan guidance yang jelas. Iya. Jadi sekali lagi dan kami punya keterbatasan, Pak. Apa keterbatasan di Komisi 6 itu? Apa? Menteri Perindustrian itu pindah ke Komisi 7. Padahal minyak goreng curah itu ada kewenangan di Kementerian Perindustrian. Di Agus Gumiwang Kartasasmita menteri ya, Pak. Ya, di Permen Perin nomor 8 tahun 2022 itu sekali lagi minyak goreng curah itu produksinya diawasi oleh Kementerian Perindustrian termasuk distribusinya. D1 dan D2 itu di Kementerian Perindustrian pakai Sinas dan Sinas dan Simirah programnya itu. Sinas dan Simirah. Itu bukan Mendak. Jadi Mendak di saat pertengahan Maret itu ada keputusan di Maret itu soal ratas itu diumumkan kembali kepada mekanisme pasar. Lalu minyak goreng curah. Jadi minyak goreng dalam kemasan kembali ke mekanisme pasar. Lalu minyak goreng curah ditetapkan dengan HIT 14.000. Itu bukan kewenangan Mendak lagi. Itu kewenangan Menteri Perindustrian. Jadi kalau minyak goreng curahnya nggak sampai 14.000, Bapak nggak tanya ke Muhammad Lutfi, tapi ketanya ke Menteri Perindustrian. Itu ada Permen Perin nomor 8 tahun 2022 yang ngatur. Bapak kejar itu. Dan kami nggak mitra kami Menteri Perindustrian itu Pak. Kalau Kementerian Perindustrian kita gor Pak, di ruang rapat Pak, itu loh. Gitu loh Pak. Kalau di Komisi 6 kita udah dor itu. Kenanya, Anda ngapain aja? Udah, padahal seharusnya distribusi itu kalau Bapak baca Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 kalau Undang-Undang Perdagangan, distribusi itu kewenangan Menteri Perdagangan. Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 Undang-Undang Perdagangan, distribusi itu kewenangan Menteri Perdagangan. Tiba-tiba ada Permen Perin nomor 8 tahun 2022 produksi minyak goreng curahnya diawasi oleh Kementerian Perindustrian, wajar dong, industri kan. Tapi D1 distribusi D1 ke D2 itu juga diawasi oleh Kementerian. Jadi Mendak itu setelah keputusan ratas pertengahan Maret itu tugasnya apa? Orang urusan minyak goreng curah, Mendak di sini, lihat-lihat dari jauh aja. Itu Pak yang terjadi. Jadi ini yang terjadi. Jadi kita harus semakin kritis di sekarang. Bahwa jadi dengan keputusan ini ya kita harus kejar gitu loh. Jadi
sekali lagi ini publik harus tahu, kewenangan minyak goreng curah itu di Kementerian Perindustrian. Jadi teman-teman wartawan tanya sama Menteri Industri. Juga tanya sama Mendak lagi, mitra kami Menteri Perdagangan sudah menyiapkan 10.000 titik untuk distribusi minyak goreng curah. Itu akan kami kejar. Itu akan kami kejar. Ya, akan kami kejar. Di mana Mendak bekerja sama dengan Menteri BUMN untuk mendistribusikan ini. Melibatkan BUMN-BUMN yang ada. Ada ID Food, ya. Saudara Frans sudah menyampaikan kepada kami di RUT RNI, di RUT Holding ID Food itu, holding pangan sudah menyampaikan bahwa Bang Andre sampai akhir Mei ini saya janji 5.000 titik sudah bisa kita siapkan untuk menyalurkan harga minyak goreng curah dengan harga 14.000 HT. 5.000 lagi ada Bulog dan teman-teman pihak swasta. Dan ini terkontrol dengan aplikasi yang kita pastikan masyarakat membeli itu dengan harga 14.000. Itu janjinya di ID Food. Itu sudah dikerjakan dalam program Migor Rakyat Kementerian Perdagangan. Itu di mitra Komisi 6 Pak. Kita kontrol tuh. Nah, gitu Pak Eko. Jadi nggak masuk angin kita Pak. Insya Allah kita nggak masuk angin Pak. Tapi Bang, kalau yang tadi ceritakan bahwa ternyata hari ini bahwa produksi minyak goreng curah itu adanya di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perindustrian bermitra dengan Komisi 7, ini kan jadi kayak jomplang gitu loh Bang maksudnya. Ini bukan ngurus minyak bumi nih, ini harusnya kan minyak goreng nih. Ya kan harusnya masih yang 6 bikin gitu. pindah kan teman-teman tahu sendiri. Kenapa bisa pindah? Saya nggak mau komentari. Teman-teman kan tahu. Kenapa Menteri Perindustrian pindah ke Komisi 7 kan tahu. Itu ada urusan internal. Kan Mas Dimas tahu lah. Masa nanya ke saya itu. Saya nggak etis saja mengomentari. Ya, barangkali ada teman-teman yang lain kayak gitu. Bang Win silakan. Saya hanya masukkan sebenarnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwin Saputra, Pak. Sebenarnya saya nggak nanya Gordon lagi kan, Bang? nggak nanya korden lagi. Saya sangat kagum dengan apa yang dinyatakan Bung Andre tadi, yang dulunya sangat berapi-api, tapi saya lihat dari pemaparannya itu sudah layak Pak. 2024 nanti jadi Menko mungkin kayaknya. Jadi senior kita banyak Pak, ampun. jika nanti Bang Andre jadi Menko, karena ini permasalahannya kan kita lihat di Indonesia, kita hampir semua kepulauan di Indonesia ini rata-rata sudah memiliki ratusan hektar lahan sawit. Tapi dari tahun ke tahun kita selalu ekspor CPO. Apa tidak bisa nanti Pak Komisi 6 untuk mengusulkan agar CPO itu tidak diekspor, kita kelola aja sendiri di sini? Ataupun apakah caranya nanti disubsidi atau bagaimana? Hanya itu aja Pak usulan saya Pak. Jadi Bang Erwin, kebutuhan CPO dalam negeri itu hanya 30%. Dari 49 juta ton yang kita produksi, dalam negeri itu domestik itu hanya pakai 30%. Itu udah termasuk B30 ya. Sisanya itu ekspor, Pak. Ya, itu yang perlu Bang ketahui ya, Bang Erwin. Jadi sisanya ekspor itu belum tentu dalam bentuk CPO, tapi juga dalam bentuk turunannya. Tapi 30% yang dikonsumsi di dalam negeri. Yang 70% itu ada CPO, ada dalam turunannya. Jadi kita juga nggak butuh banyak-banyak sekali, itu satu. Yang kedua, BUMN kita juga hanya menguasai 4%. Ini juga PR. Kami 4%, jadi 4%. PTPN kita tuh kecil dibandingkan swasta. Bahkan produksi minyak goreng kita tuh kecil, hanya 7 juta liter per tahun. Ya, jadi ini PR. Untuk itu kita sudah minta Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir dan Holding Perkebunan PTPN 3 untuk bagaimana meningkatkan kapasitas pabrik-pabrik kelapa sawit ya, yang ada di PTPN, lalu kualitas kebun dan produksi kebunnya, dan termasuk kerjasama dengan petani plasmanya, petani rakyat. Agar apa? Agar kita lebih punya ketahanan pangan, ketahanan minyak goreng ini, ketahanan CPO, dan tidak terlalu tergantung oleh swasta. Oligarki ini, saya punya usul teman-teman, ya mungkin ini bisa dikutip ya. Bagaimana ke depan pemerintah bikin keputusan supaya perusahaan-perusahaan besar ini tidak terlalu berkuasa. Perusahaan swasta ini wajib menyerahkan 30% kebunnya ke petani rakyat.
ke petani plasma. Nah, jadi rakyat dilibatkan dalam memiliki lahan kebun. Petani-petani itu dilibatkan dari lahan kebun. Fulusnya dari mana? Pertanyaan gitu kan? Bagaimana mengalihkan ya yang 100% itu 30% dikuasai oleh petani, 70% dikuasai perusahaan. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita bisa libatkan bank pemerintah BRI. Ya. Bisa libatkan BRI. Jadi ya perusahaan, misalnya perusahaan A. Perusahaan A itu punya kebun. Ya, kalau dia menanam kebun itu modalnya per hektar 50 juta. Lalu berapa tahun, setahun sebelum panen itu 4 tahun ya setelah tanam itu dijual. Ya dijual ke petani mungkin 70 juta. Pembiayaan dari mana? Dari BRI atas jaminan perusahaan, di mana juga tetap kebun itu manajemennya memang masih tetap diatur oleh perusahaan supaya kualitasnya terjaga. Nanti BRI yang memberikan pembiayaan sehingga ada yang namanya land reform. Bagaimana kepemilikan lahan itu, kebun sawit itu bukan hanya dimiliki oleh perusahaan tapi 30% dimiliki oleh petani. Mudah-mudahan ide ini bisa kita gulirkan dan bisa menjadi peraturan oleh pemerintah sehingga kemandirian kita lebih besar. Kalau 30% sudah dikuasai, insya Allah ya kita nggak bisa diatur-atur. Nah nanti 30% ini bekerja sama dengan perusahaan. Tapi nanti juga PTPN ya juga menambah kapasitas pabrik kelapa sawitnya, menambah kapasitas pabrik minyak gorengnya, sehingga nanti juga bisa terserap oleh perusahaan negara kita. Ini banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita punya kemauan dan yang paling penting keberpihakan dan juga nyali. Nah, makanya insya Allah. Jadi besok 2024 jangan lupa Pak Prabowo pilihnya, gitu loh. Biar Pirbun itu masih pernah nggak dipertanyakan Komisi 6 itu, Pak? Pirbun itu, Pak. Pinbun tuh Zamannya Orde Baru dulu, apabila ada perusahaan swasta yang memiliki lahan 10.000 hektar lebih, maka dia akan wajib memberikan 10% untuk masyarakat setempat. itu nggak di komisi saya, Bang. Itu masalahnya, Bang Erwin. Komisi 6, Pak. Komisi 4. Bukan komisi 4, Bang. Ini juga ide sebenarnya kan irisan nih antar komisi 4 dengan komisi 6. Komisi 6 ini ide saya, nanti pembiayaannya dari Bank BRI. Karena Bank BRI punya kemampuan untuk melakukan hal itu. Luar biasa. Nah, gitu loh, Bang. Makasih. Jadi nggak gorden ya, Bang. Alhamdulillah ya. Gorden udah beres ya. Aman, Pak. Nanti KPK turun, Pak. Tahu Bang, Apa? setelah balik lagi ke Li ya, bacaan Abang ini subjektif. Mungkin nggak akan muncul tersangka lain dari mungkin pejabat pemerintahan atau Jadi seperti kalau apa? Mas Dimas Dengan mendengarkan keterangan dan pernyataan saya, kan sudah dibilang bahwa kita mendorong, mendukung, mengapresiasi ya dan mendoakan Pak Jaksa Agung dan jajaran untuk terus membongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya sampai kepada operator. Kan saya sudah bilang, jangan hanya manajer, senior manajer, ya, general manager, harus dikejar sampai ke top manajemen perusahaan, lalu dikejar kalau perlu kepada pemilik perusahaan. Nah, kalau sudah pemilik ya top manajemen diambil, pasti dia nyanyi. Pasti dia nyanyi. Ya, dinyanyi itulah akan didengar oleh Pak Jaksa Agung siapa mungkin oknum pejabat negara yang terlibat. Nah, gitu loh. Kita doakan, saya rasa seluruh teman-teman media juga mendukung kan, betul kan? Nah, ya, sekali lagi kita dukung langkah penuh Pak Jaksa Agung. Ya, harapan rakyat sekarang ada di tangan Pak Jaksa Agung untuk memberantas mafia minyak goreng. Dan kami di Komisi 6 akan mendorong Pak Mendak mengaktifkan yang namanya PPNS, penyidik PNS mereka. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 soal pasal 29, 106, 107. Ada kok instrumennya gitu loh. Gitu loh. Kenapa pertanyaannya kan pasti teman-teman tanya, kenapa penyidik PPNS-nya tiarap juga? Kan begitu kan?
Nah itu juga pertanyaan kami. Sebenarnya sudah ditanyakan dalam rapat-rapat sebelumnya, tapi belum ada kesimpulan rapatnya. Nanti dalam kesimpulan rapat Komisi 6 dengan Mendak, besok kita bunyiin. Wajib karena penimbun-penimbun itu bisa diuber dengan penyidik PPNS. Cukup Undang-Undang Nomor 7 2014 itu penimbun-penimbun itu bisa dipidanakan pakai Undang-Undang Nomor 7 2014 itu, Pak. Jadi nggak perlu, jadi nanti teman-teman penyidik itu bisa kerja sebenarnya. Itu Pak Eko. Siap. Kalau tidak ada, teman-teman terima kasih banyak. Bang Andre, terima kasih banyak. Bang John, terima kasih banyak. Bagi yang mau doorstop, silakan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layaklah calon Mendak. Mas. Oh iya. Bang, izin. Ini Pak. Wawancara live dulu nih, Pak. Live dulu. Bang, sorry Bang. Oh, oke. Sorry, Bang. Sorry, Bang. Live dulu. Live. Iya, sebentar ya, 2 menit. Ya. Udah. Ya pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, tadi sudah sama-sama kita saksikan diskusi terkait dengan bagaimana DPR ini menghadapi dari mafia minyak goreng ini. Nah saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Bapak Andre Rosiade. Nah Bapak, terkait dengan tema seperti tadi Pak, tadi untuk lebih konkretnya Pak, bagaimana DPR akan menghadapi dari mafia minyak goreng ini Pak? Ya, kita tentu mendukung sepenuhnya langkah yang dilakukan oleh Pak Jaksa Agung. Harapan kami Pak Jaksa Agung bisa membongkar hal ini sampai ke akar-akarnya. Satu. Dan yang kedua, kami di Komisi 6 akan segera memanggil Pak Mendak ya dalam rapat kerja hari Selasa depan. Agendanya apa? Agenda yang pertama memastikan minyak goreng curah ini betul-betul terdistribusi ke seluruh rakyat Indonesia dengan harga 14.000 sesuai HET. Yang kedua, kita dorong juga Mendak untuk menghidupkan yang namanya penyidik PPNS-nya sehingga mafia itu juga bisa kita kejar. Seperti itu. Pak, tadi ada yang menarik Pak, di minyak Indonesia ini kan pengelolaan minyak goreng ini dikuasai BUMN hanya 4% Pak. Ya. Itu kan sebenarnya kalau bisa lebih besar lagi kan sebenarnya harga juga bisa mengikuti Pak. Seperti Ya, apa kedepannya? ya, ini makanya kita dorong Pak Menteri BUMN untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan BUMN kita, baik dalam kepemilikan kebun sawit, lalu produksi CPO dan juga minyak goreng. Ini PR, insya Allah kita akan dorong di Komisi 6 Menteri BUMN meningkatkan hal-hal yang tadi. Harapannya secara ke depan secara komprehensif Pak seperti apa Pak? Ya harapannya tadi kita mendorong perusahaan negara BUMN, pertama PTPN sebagai holding perkebunan untuk meningkatkan kualitas hasil kebunnya, produksi CPO-nya, produksi minyak gorengnya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana BUMN pangan bisa membantu distribusi minyak goreng curah ini sampai bisa dinikmati oleh rakyat dengan harga Rp14.000 sesuai dengan HET. Ya. Optimis Pak, bisa diselesaikan optimis Pak ya? Insya Allah, insya Allah. Ya. Terima kasih Pak Andre Rosiade atas waktunya. Ya pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Gerindra, Bapak Andre Rosiade. Sekian pemirsa, saya Alfat Rizky melaporkan langsung dari Media Center DPR RI, mengucapkan sampai jumpa. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini.